Episode 127. Suamiku seorang CEO. Langkah Ines semakin cepat untuk meninggalkan ruangannya. Ejekan yang terlontar dari mulut pedas mereka, membuat hatinya panas. Suara mereka terus terngiang-ngiang di telinga Ines. Suara Hills terdengar nyaring di lorong menuju toilet. Menandakan si pemilik Hills sedang tidak baik. Ines membuka kasar pintu toilet. D4 danya bergemuruh. Sudut matanya sudah basah. Ines melihat dirinya sendiri di depan cermin. Apa yang salah dalam diriku? Apakah salah bila merubah penampilanku, agar mereka tidak terus mengejekku, tapi nyatanya masih saja mulut mereka pedas dan menghancurkan moodku. Ines mengusap butiran air mata dengan punggung tangannya. Riasan makeup mula berantakan, soalnya ia tidak membawa bedak untuk menutupi wajahnya yang sudah sembab. Ines menarik beberapa lembar tisu toilet dan membersihkan eyeliner yang berjatuhan di bawah matanya. Untung toilet tampak sepi, ia bisa melampiaskan kekesalan dengan menangis walau suara isakannya pelan. Ingin rasanya berteriak untuk menghilangkan rasa sakit dalam hatinya. D4 danya terasa sesak, tuduhan selingkuh dialamatkan padanya. Dari mana mereka tahu kalau William seringkali dekat denganku? Walaupun ada itu di luar jam kerja kantor, saat ia datang menyelamatkan aku dari Angga, mantanku. Selama di kantor kami tetap kerja profesional dan tidak terlihat akrab. Ines terus berpikir dan mengingat kejadian bersama William akhir-akhir ini. Padahal aku dekat, hanya terlibat proyek apartemen yang berada di Bandung. Tapi kenapa mereka bilang aku naik run, yang bos? Air mata Ines kembali berjatuhan. Bila teringat fitnahan teman sekantornya, rasanya Ines ingin menghilangkan saja dari mereka. Ines menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan kasar, aku harus kuat. Harus kuat, gumamnya menyemangati diri sendiri. Di saat seperti ini aku butuh dukungan seorang teman, sahabatku sedang bahagia. Tidak mungkin aku mengganggu dan menceritakan keluhanku pada Lupita. Krek. Pintu toilet terbuka. Masuk seorang cleaning service membawa bekas pelan. "Mbak, kenapa nangis?" tegurnya, yang tentu saja ia mengenal Ines, karena setiap hari membersihkan ruangannya. "Nggak apa-apa Mbak Via, aku hanya sedang sedih aja," ucap Ines datar, seraya mengusap lelehan air hidungnya bekas menangis. "Oh, kirain ada apa. Mbak Via, bawa bedak nggak?" "Bawa, ada tuh di dalam tas." "Emangnya kenapa Mbak? Boleh aku pinjam nggak? Soalnya tasku tertinggal di laci." "Emang Mbak Ines nggak jijik pakai bedak saya? Takut nanti wajah mulus Mbak Ines jerawatan pakai bedak saya." "Nggak apa-apa kok. Hanya untuk menutupi sembab aja. Sebentar saya ambilkan dulu ya Mbak." Tak lama wanita itu kembali ke toilet membawa dompet alat kosmetik. "Ini Mbak, pakai aja semua lengkap kok." "Terima kasih ya Mbak Via." Ines mulai merapikannya makeup di wajahnya yang sudah luntur. Ia menepuk-nepuk bedak di permukaan kulitnya yang kinclong, menambah eyeliner untuk mempertegas matanya, memberikan blush on pink di tulang pipinya, dan lipstik warna cerah menambah cantik wajah oriental Ines. Selesai berhias, Ines kembalikan alat kosmetik Via. "Wow, Mbak Ines cantik banget. Wajah sih biasa aja, yang menunjang kosmetiknya," ujar Ines, tersenyum lembut. "Ah, bisa aja Mbak Ines, tapi beneran loh, pakai makeup atau enggak tetap cantik kok," puji Via tulus. Ines tergelak, "Ya sudah aku keluar dulu ya, maksi sekali lagi." Wanita muda itu tersenyum sambil menatap kepergian Ines. Ines menoleh jam di pergelangan tangannya, jam sudah masuk makan siang. "Lebih baik aku ke kantin baru sholat zuhur," gumamnya di sela langkahnya menuju pintu lift. Pintu lift terbuka, Ines melangkah pasti menuju konter makanan. Sudah ada banyak karyawan di kantin. Ia heran kenapa semua menatap ke arahnya, gerak-gerik mereka seakan membuat Ines tak nyaman. "Ada apa dengan mereka? Kenapa menatapku penuh selidik?" gumamnya dalam hati. Kaki Ines berhenti di konter soto ayam langganannya. "Siang Mbak Ines. Duh makin cantik aja. Puji abang soto terkekeh."
Kenapa sih semua orang pada liatin aku kayak gitu? Tanya Ines pada tulang soto. Mereka iri karena Mbak Ines tambah cantik, perubahan Mbak yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Masa sih? Menurutku biasa aja kok, ya ada perubahan sedikit. Ya sudah antarkan soto sama es jeruknya ke meja pojok sana ya. Siap Mbak. Ines berjalan melewati bangku-bangku yang sudah terisi. Lihat deh, wajahnya kayak dioperasikan, tuh lihat wajah lama sama wajah sekarang, beda banget kan? Ujar 3 orang wanita yang sedang bergosip sambil menunjukkan ponsel pada kawannya. Ines hanya melirik, entah foto apa yang sedang mereka gibahkan. Ines tak peduli, ia melangkah ke kursi dekat tiang. Wah, bener wajahnya mirip wanita itu. Dia kan yang sedang digendong asisten William. Iya bener itu dia. Menunjuk ke arah Ines duduk. Ya ampun drama banget sih hujan-hujanan digendong, udah kayak film India aja. Mereka semua terbahak melihat adegan yang berada di ponsel mereka. Wanita itu di bagian apa sih? Tanya teman satu gibahnya. Dia di divisi advertising dan desain grafis. Oh. Ines yang terus menjadi pusat perhatian menjat salah tingkah, ia tertunduk karena tak ingin peduli pada mereka yang terus mengolok-olok dirinya. Ines sungguh sial hari ini, dihina teman sekantornya bahkan di kantin menjadi bahan gibah. Ines, ternyata kau di sini. Irfan. Pria itu duduk di depan Ines dengan wajah tegang dan menyedot es jeruk milik Ines yang berada di depannya. Sorry Nes aku haus, nanti aku pesankan lagi. Iya nggak apa-apa kok. Irfan mendekatkan wajahnya seakan berbisik. Nes, kamu merasa aneh nggak sih hari ini? Maksudnya aneh bagaimana? Ucapnya disela ia menyendok nasi ke dalam mulutnya. Maksud aku, apa kau tidak sadar sejak tadi mereka menatap dan membicarakanmu? Ines mendesak kasar, baru aku injakkan kaki ke kantin, mereka sudah bergosip ria, tapi aku tidak peduli mereka ingin gibahinku. Sekarang yang Ines lakukan adalah mode cuek. Irfan mengutak-atik ponselnya dan memperlihatkan sebuah video pada Ines, apa benar ini kau dan asisten William? Mata Ines membulat sempurna, tiba-tiba ia tersedak. Dengan cepat Ines minum air jeruk sisa setengah yang Irfan minum. Dari mana video itu? Ada yang menggugahnya di akun FB, sepertinya ada yang sengaja ingin menjatuhkanmu dengan cara licik. Ines terdiam beberapa saat, tiba-tiba keluar satu nama pada B1 birnya, Rangga. Siapa Rangga? Tanya Irfan. Dia mantan kekasihku, kami sudah putus 2 tahun lalu. Akhirnya Ines menceraikan kejadian di kafe itu dan tiba-tiba William datang menolongnya. Bisa jadi dia yang merekamnya, pasti dia terbakar api cemburu, makanya ingin menjatuhkanmu. Biarkan saja, ini sudah terjadi. Kau bantu aku hapuskan rekaman video itu. Yang aku khawatirkan sekarang Tuan William, aku takut dia juga menghujatku. Ini kan bukan salahmu. Kau hadapi saja bila Tuan William menegurmu. Irfan menggaruk alisnya yang tidak gatal, dan sangat sulit untuk menghapus rekaman ini. Kalau bukan si pengunggah ini sendiri yang hapus, pasti video ini sudah menyebar kemana-mana. Van, tolong ambilkan tasku ya, sepertinya aku izin pulang hari ini, kepalaku sakit. Aku butuh ketenangan. Oke akan aku ambilkan, kau tunggu di pintu samping ya. Oke. Terima kasih Van. Setelah Ines membayar soto, ia keluar dari kantin bersama Irfan. Irfan keluar pintu samping dan memberikan tas Ines dan beberapa berkas pekerjaannya yang tertunda. Terima kasih ya Van, kalau ada yang tanya, aku tidak enak badan. Iya Nes, pulang dan istirahatlah. Nes berjalan menyusuri gedung perkantoran Vandeles menuju halte. Sebelum sampai tujuan, sebuah tangan kekar menariknya. Ayo ikut aku. Sontak Ines terpekik karena kaget. Tuan William. Mata Ines membulat. Tuan tolong lepaskan tanganmu, nanti dilihat karyawan lain, aku tidak ingin gosip tentang kita semakin meluas. William terus menggenggam pergelangan tangan Ines tanpa berniat melepaskannya. Ia membuka pintu mobil dan menyuruh Ines untuk masuk.
Semula Ines ragu, bukan William namanya kalau tidak bisa membujuk Ines. Mobil sedan hitam, pergi menjauh meninggalkan perkantoran Vandeles. Episode 128. Mobil sedan hitam, pergi menjauh meninggalkan perkantoran Vandeles. Maaf, Tuan mau bawa saya kemana? Sudah saya bilang berkali-kali, bila kita sedang berdua jangan panggil Tuan. Ucapnya lirih, matanya masih fokus ke depan. Tapi, Tuan kan atasan saya, tidak sopan rasanya bila hanya nama. William menoleh, atasan dan bawahan saat di kantor, lagipun saya hanya seorang asisten bukan bos pemilik perusahaan. Baik Pak. Pak. William tersenyum seraya gelengkan kepala. Mobil William masuk ke dalam sebuah kafe. Ayo kita turun. Mau apa kita kesini Pak? Mau berenang. Ucap William spontan. Ines mendelikan matanya tanda protes. William tergelak, tentu saja makan siang. Sudah tahu ini rumah makan, pakai tanya. William gelengkan kepala seraya membuka pintu mobil. Bisa konyol juga bule dingin itu. Gerutu Ines sambil membuka pintu mobil. Ines mengikuti langkah William masuk ke dalam rumah makan lesehan. Seorang pramusaji membawa mereka ke sebuah pondokan yang terbuat dari bambu, di bawahnya ada kolam ikan mas berwarna-warni. Tempat nyaman dan terkesan romantis. Setiap pondok ditumbuhi berbagai tanaman, terik panas pada siang hari tertutupi angin berhembus sepoi-sepoi. Kau mau pesan apa? Tanya William, yang sejak tadi ia melihat Ines murung. Saya tidak makan Pak, minum es teh manis aja. Ucap Ines dengan wajah tertunduk. Buat apa saya bawa ke sini kalau kamu tidak mau makan? Terdengar kekecewaan dari ucapan William. Loh kan saya tidak minta makan, Bapak yang tiba-tiba bawa saja ke sini. Ines mengeles. William menarik nafas dalam, Mbak. Saya pesan beef steak 2, kentang goreng, salad buah sama roti panggang BBO, dan 2 cangkir coklat panas. Pinta William tanpa persetujuan Ines. Hanya itu saja Tuan, tidak ada tambahan lain. Sudah itu saja dulu. Baik, terima kasih. Pelayan itu berlalu dan meninggalkan 2 orang terlihat tegang. Hening. Mereka saling berkutat dengan ponsel masing-masing. Deheman William membuyarkan lamunan Ines yang sebenarnya ia sedang tidak fokus. Kenapa kau pulang di waktu jam kantor? Anu. Aku sedang tidak enak badan. Dusta Ines, satu tangannya mengusap tengkuknya. Kenapa kau masih saja berbohong? Aku tahu gosip hari ini tentang rekaman video kita. Ines mengangkat wajahnya dan menatap nanar pada William. Kenapa? Kau takut tentang gosip itu? Bola mata Ines mulai memanas, sekali kedip butiran bening itu akan berjatuhan. Bukan hanya takut, tapi hinaan mereka padaku sudah keterlaluan. Tumpah sudah air mata Ines, yang sejak tadi berusaha ia tahan. Aku yang akan bereskan semuanya, kau tenang saja. Ines gelengkan kepala, mungkin Bapak bisa membuat mereka diam, tapi bila posisi saya sendiri, mereka terus memojokkan saya. Jujur saya tidak konsentrasi bekerja, makanya saya memilih pulang. Tangan William mulai mencari nama di kontak yang tersimpan, lalu menaruh benda pipi itu ke telinganya. Halo. Joey, sudah kau bereskan semuanya? Sudah beres Tuan, akun itu palsu. Sepertinya ada yang sengaja menyebarkan video itu, dari pihak FB sudah dihilangkan rekaman itu. Good job. Aku ingin kau cari orang-orang di kantor yang mulai bergosip, cari si provokator. Mereka ingin bermain-main denganku, dan satu lagi. Besok aku akan berikan pengumuman pada seluruh karyawan. Baik Tuan, akan saya selidiki sekarang. Oke Joey, terima kasih. Selesai berbicara dengan orang kepercayaan William, tatapannya beralih pada Ines. Ines masih mengusap sisa air mata yang berjatuhan dengan tisu. Sekarang sudah tidak ada yang perlu kau takutkan lagi, aku sudah membereskannya. Pramusaji datang membawa pesanan William dan tersaji di meja lesehan. Silakan Tuan, Nyonya. Ujar pramusaji sopan. Terima kasih Mbak.
Ucap William. Ines, makanlah. Ines mengangguk dan memotong beef di depannya. Hatinya mulai sedikit lega setelah William menghapus video di akun FB, atas perintahnya. Ines mulai perhatikan perilaku William akhir-akhir ini. William sudah banyak berubah dan tidak pernah membentaknya lagi. Setiap bertemu dengannya, ia selalu terlihat manis dan sopan. Tidak ada obrolan lagi dari keduanya. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Hanya terdengar suara dentingan garpu dan pisau untuk mengiris beef. Sekarang masih jam 2, apa kau masih mau ke kantor, atau istirahat di rumah? Ines menyeruput coklat yang sudah hangat dan mengelap bibirnya dengan tisu. Kalau boleh saya istirahat dulu di rumah, tugas saya kerjakan di rumah saja, besok pagi-pagi saya sudah di kantor. Baiklah, kau boleh istirahat. Lain kali kalau ada masalah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau kau tidak berasa melakukan kesalahan, kau balas orang itu, setahu aku kau wanita yang tegar dan tidak rapuh. Ines terdiam, sebenarnya ia bukanlah penakut. Dari dulu sering dibully dan ia sanggup mengatasinya. Hanya saja ia harus menghadapi orang satu kantor dan bukti video itu tidak bisa ia sangkal. Baiklah, sekarang kita pulang. William melambaikan tangannya pada pelayan dan memberikan kartu kredit sebagai pembayaran. Mereka berdua berjalan ke parkiran. Terima kasih banyak Pak, atas makan siangnya. Saya permisi dulu. Ines, biar aku antarkan pulang. Tidak usah Pak, saya bisa naik taksi. Tidak, aku akan antarkan. Perintah pria dingin itu yang tak ingin dibantah. Sebuah mobil sport merah berhenti tepat di samping mobil William. Turun seorang wanita cantik dan S3 dari dalam mobil. Tuan William, kau masih kenal aku? Wanita cantik itu melepaskan kacamata hitamnya. Nona Shirley. Benar sekali. Wanita itu berjalan mendekat dan cipika-cipiki ke pipi pria tampan dengan aura dingin itu. William tersenyum tipis dan berdehem agar wanita itu melepas P3 lukanya. Ines yang melihat perbuatan mereka di depan matanya, memalingkan wajahnya. D4 danya seakan sesak, detak jantungnya bergemuruh. Ia bingung dengan dirinya, kenapa ada perasaan sakit saat melihat kemesraan mereka berdua. Tak ingin melihat dan akan merusak hatinya, ia membalikkan tubuhnya, bersandar pada badan mobil. Kau bukannya sekretaris Tuan Atmaja? Benar sekali, sayangnya kerjasama kita batal karena konsep yang ditawarkan tidak sesuai dengan budget. Tidak masalah, kita bisa bekerja sama di lain waktu. Kalau begitu saya permisi dulu. Tuan William. William yang akan masuk ke dalam mobilnya tertahan oleh panggilan Shirley. Ya, kalau ada waktu bisa kita ngopi bareng. Tentu saja. Sementara Ines sudah mulai bete. Untuk apa aku berdiri di sini kayak orang cengo? Lebih baik aku naik taksi aja. Gak perlu juga ganggu mereka. Ines mulai berjalan menjauhi mobil William. Selesai ia bicara dengan Shirley, ia masuk ke dalam mobil. Namun, William tidak melihat keberadaan Ines, padahal tadi Ines berdiri di samping mobil. William keluar dari mobil dan berlari keluar kafe, mencari Ines. Inezi. Ines tunggu. Menarik tangan Ines. Untuk apa Bapak mengejar saya? Bukankah tadi ku bilang, akan mengantarmu pulang? Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Terlihat raut wajah kekesalan Ines. Kenapa wajahmu terlihat kesal? Apa-apa? Tidak ada. Ines tergagap. Kau jangan berbohong Ines, wajahmu terlihat merah dan kesal, aku tidak bisa kau bohongi. Mau Bapak apa sih? Kenapa selalu menyudutkan aku? Teriak Ines yang lepas kontrol, nafasnya tersengal menahan tangis. Kenapa Bapak selalu mengikuti saya? Saya bisa pulang sendiri. Kau mau tahu jawabannya? Netra Ines menyiratkan penasaran, menunggu ucapan dari pria dingin di depannya. Karena saya mencintaimu. Glek. Tenggorokan Ines tercekat, terasa sulit menelan salivanya. Kenapa Pak? Kenapa Bapak bilang mencintaiku? Bukankah Bapak sangat jijik dan membenciku? Tanya Ines marah,
dan menelisik wajah tampan William. Sejujurnya, aku dari dulu juga sudah mulai mencintaimu, hanya saja. William menggantung ucapannya. Hanya saja. Aku jelek, gendut dan tak modis. Iya kan? Sambung Ines penuh penekanan. William gelengkan kepala, bukan karena itu. Ines berdecak, semua orang selalu saja mengelak bila sudah tersatu akal bulusnya. Umpat Ines dan melangkah pergi meninggalkan William. Kenapa kau tidak memberikan aku kesempatan untuk menjelaskannya, Ines? Ines menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya, apalagi yang perlu dijelaskan, Tuan William. Aku kira sudah cukup sandiwaramu itu, tidak usah main drama lagi, aku sudah lelah, biarkan aku hidup dengan tenang.